Sembarangan berjanji. Refleksi pagi 1160. Apa yang terjadi bila seseorang sembarangan membuat janji yang akhirnya terasa menjebak dan memberatkannya? Mari dengarkan kasus di Amsal 6 ayat 1-3a. Anakku, barangkali kau pernah berjanji kepada seseorang untuk menanggung utangnya, dan boleh jadi kau telah terjerat oleh kata-katamu dan terjebak oleh janjimu sendiri. Kalau benar begitu, anakku, engkau sudah berada dalam kekuasaan orang itu. Saudara-saudara, sembarangan mengikatkan diri sebagai penjamin hutang di zaman dulu memang bisa mencelakakan bila orang yang berhutang itu tidak bisa membayar hutangnya. Ikatan janji yang dilakukan secara gegabah itu akan menyebabkan sang penjamin hutang itu terjebak dalam kekuasaan orang yang berhutang itu. Sembarangan berjanji memang sikap yang harus dihindari. Saudara-saudara, sembarangan berjanji adalah suatu sikap di mana seseorang dengan tidak berhati-hati membuat janji tanpa dipikirkan dengan seksama terlebih dahulu. Janji ini kemudian ternyata membawa konsekuensi yang serius. Oleh sebab itu, setiap orang percaya harus benar-benar memikirkan terlebih dahulu bila hendak membuat janji. Janganlah sampai janji kita itu hanya menjadi janji yang sembarangan saja tanpa memerhatikan segala potensi konsekuensi yang bisa ditimbulkannya. Memikirkan dengan seksama dan tidak sembrono dalam berjanji memang sikap yang harus terus dipupuk dan dikembangkan. Melalui sikap seperti ini, kita akan belajar menjadi orang-orang yang bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Marilah kita tidak sembarangan membuat janji. Keluar dari jerat janji yang mencelakakan. Refleksi pagi 1161. Bagaimana nasihat Amsal bagi mereka yang telah sadar dan menyesal karena telah sembarangan berjanji untuk sesuatu yang berpotensi untuk mencelakakannya? Ini nasihat Amsal 6 ayat 3b-5. Tetapi inilah caranya kau dapat lolos. Cepatlah pergi kepada orang itu. Mintalah dengan sangat supaya ia mau membebaskan engkau. Janganlah pergi tidur dahulu dan jangan beristirahat. Lepaskanlah dirimu dari perangkap itu seperti burung atau kijang melepaskan diri dari pemburu. Saudara-saudara, untuk menghindari potensi buruk yang bisa terjadi di masa depannya, Amsal menasihatkan supaya orang yang telah sembarangan berjanji itu untuk dengan rendah hati dan tanpa kenal lelah datang memohon supaya dia bisa dilepaskan dari janji yang mencelakakan itu. Inilah contoh tindakan orang berhikmat. Saudara-saudara, janji adalah sesuatu yang pemenuhannya pasti terjadi di masa depan. Melalui janji, kita mengikatkan diri kita untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu di masa mendatang. Janji juga terkait dengan konsekuensi bila janji itu dipenuhi ataupun tidak dipenuhi. Dengan demikian, janji tentu tidak boleh dibuat secara gegabah dan sembarangan. Dalam berjanji, kita perlu sungguh-sungguh mempertimbangkan dengan seksama didasarkan pada sikap takut akan Tuhan, baik janji itu adalah janji sehari-hari yang bersifat jangka pendek maupun janji yang bersifat kontrak ataupun komitmen jangka panjang. Oleh sebab itu, marilah kita mempertimbangkan dengan sungguh dan memikirkan dengan seksama semua janji yang telah kita buat. Cepatlah keluar dari ikatan janji yang bisa mencelakakan.
belajar dari semut. Refleksi pagi 1162. Teguran apa yang Amsal berikan untuk seorang pemalas? Mari dengarkan teguran Amsal 6 ayat 6-8. Orang yang malas harus memperhatikan cara hidup semut dan belajar daripadanya. Semut tidak punya pemimpin, tidak punya penguasa atau pengawas, tetapi selama musim menuai, mereka mengumpulkan bekal untuk musim paceklik. Saudara-saudara, semut adalah binatang kecil yang sering dianggap tidak berharga. Meskipun demikian, walaupun tidak diawasi, semut terus tekun bekerja untuk mempersiapkan masa depannya. Semut memang tidak berakal budi seperti manusia, tetapi ketekunan dan kerajinannya adalah teladan yang harus diikuti. Karakter pemalas dari seseorang memang haruslah dibuang jauh-jauh, karena sifat pemalas ini adalah sifat yang tidak dikenan Tuhan. Saudara-saudara, kemalasan adalah sebuah karakter yang sering menyebabkan seseorang menjadi tidak bertanggung jawab. Sikap seperti ini diwarnai oleh sifat semau gue, egois, dan hanya mementingkan diri sendiri saja. Ini tentu bukanlah hal yang menyukakan hati Tuhan, karena sifat pemalas ini akan menjadikan orang percaya untuk enggan berbuat apapun juga, termasuk enggan berbuat baik. Ini memang haruslah dihindari. Oleh sebab itu, teladan semut yang mau bekerja dengan tekun dan rajin memang sikap yang harus terus diperjuangkan. Untuk itu, marilah kita terus belajar untuk rajin dan tekun. Dengan pertolongan Roh Kudus, kita pasti akan mampu untuk melakukannya. Marilah kita terus belajar menjadi pengikut Kristus yang tekun dan rajin berbuat baik. Jangan malas. Tidak bermalas-malas, tetapi tetap tekun dan rajin. Refleksi pagi 1163. Seorang pemalas senang untuk hanya tidur-tiduran dan berpangku tangan semata. Apa yang akan terjadi pada si pemalas? Mari lihat gambarannya di Amsal 6 ayat 9-11. Sampai kapan si pemalas itu mau tidur? Kapankah ia mau bangun? Ia duduk berpangku tangan untuk beristirahat dan ia berkata, aku tidur sejenak, aku mengantuk." Tetapi sementara ia tidur, ia ditimpa kekurangan dan kemiskinan yang datang seperti perampok bersenjata. Saudara-saudara, seorang pemalas adalah seorang yang sebenarnya mampu untuk mengerjakan tanggung jawabnya, tetapi ia enggan untuk melakukannya. Ia hanya mau untuk bermalas-malasan dan tidak mau melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Sikap yang tidak bertanggung jawab ini bisa menyebabkan ia tertimpa kekurangan dan kemiskinan. Saudara-saudara, kerajinan dan ketekunan dalam melakukan sebuah tanggung jawab merupakan sikap yang dinasihatkan kitab Amsal bagi setiap orang percaya. Nasihat firman Tuhan ini tentu saja akan diabaikan oleh seorang pemalas. Kemalasan memang sikap yang tidak boleh dianggap sepele saja, karena kemalasan akan membawa kita kepada kualitas kehidupan yang lebih buruk. Oleh sebab itu, setiap orang percaya haruslah mawas diri dan bertobat dari kehidupan yang ada dalam kemalasan. Di dalam anugerahnya, Tuhan pastilah telah menganugerahkan kepada umat-Nya berbagai tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Marilah kita dengan rajin dan tekun melakukan tanggung jawab kita masing-masing. Marilah kita membawa kemuliaan bagi Allah dengan kerajinan dan ketekunan kita.
keluar dari hukum gravitasi dosa. Refleksi pagi 1164. Bagaimana wujud dari hukum gravitasi dosa serta akibatnya pada diri seseorang? Mari kita lihat Amsal 6 ayat 12-15. Orang jahat dan kurang ajar membohong kemana-mana. Ia bermain mata dan membuat isyarat untuk menipu. Pikirannya yang busuk penuh dengan rencana jahat dan menimbulkan pertengkaran di mana-mana. Semuanya itu akan menyebabkan kecelakaan menimpa dirinya dengan tiba-tiba dan ia hancur sama sekali. Saudara-saudara, seseorang yang tidak mau bertobat dari dosa-dosanya pasti akan melakukan hal-hal jahat karena hakikat dosa memang akan menarik orang kepada tindakan jahat. Inilah hukum gravitasi dosa. Tanpa pertolongan Allah, manusia pasti tidak akan mampu keluar dari tarikan hukum dosa yang pasti akan menghancurkan manusia. Saudara-saudara, perbuatan yang kurang ajar, berbohong, menipu, pikiran busuk, rencana jahat, suka bertengkar, dan bermacam-macam hal jahat lainnya adalah perbuatan yang memang sejalan dengan hakikat dosa. Tanpa terkecuali, semua manusia akan mengalami tarikan hukum gravitasi dosa yang pasti akan mencelakakan manusia. Oleh sebab ketidakberdayaan manusia itulah, dalam kasih Allah Bapa yang begitu besar, Yesus Kristus telah diutus oleh Allah untuk misi penebusan manusia. Anugerah keselamatan dan pengampunan dosa melalui darah penebusan Yesus Kristus memang jalan satu-satunya yang telah disediakan Allah supaya manusia bisa lepas dari hukum gravitasi dosa. Tidak ada jalan lain. Karenanya, marilah kita terus hidup dalam keselamatan oleh penebusan Yesus Kristus.